Mas dulu ya. Lemes. Oke. Nanti lama di sini nanti. Kakinya jepit, ya, pantatnya sampai naik, badannya pun dari belakang. 1, 2, 3, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Hobi ke Masjid. Nah, sahabat masjid, kali ini channel Hobi ke Masjid akan berbicara mengenai tentang kesehatan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyampaikan, mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, untuk itu saat ini saya sudah berada di Grand Galaxy City Bekasi di RG5 nomor 2. Nah, tepatnya berada di depan GIS Gria Ikhtiar Sehat Dai. Untuk itu langsung saja menemui sahabat saya. Beliau adalah seorang terapis dari metode yang sedang viral. Apa metode pengobatannya? Yaitu metode pengobatan akhir zaman atau PAZ. Kita langsung saja bertemu dengan Ustadz Iwan dan Ustadz Suryono. Tapi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Hobi ke Masjid. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz Iwan? Alhamdulillah Ustadz Iwan. Lama banget kita ketemu dia. Berapa tahun ya? 2 tahun. Selama 2 tahun. Ini Kang Sur, Ustadz Suryono. Suryono. Ahlan Ustadz. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Iya, kita ngobrol sendiri ya. Baik sahabat masjid, saat ini saya sudah berada di GIS Dai Gria Ikhtiar Sehat. Untuk itu langsung saja kita sapa, yaitu Ustadz Iwan dan Ustadz Suryono. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah seneng nih, udah 2 tahun gak ketemu kita ya. Alhamdulillah, saya juga nih kangen ya Ustadz Iwan nih. Udah lama semenjak Covid ya Ustadz ya, jadi kita bisa ketemu lagi. Nah, Ustadz bisa jelaskan mengenai Gria Ikhtiar Sehat Dai ini seperti apa Ustadz? Mungkin kegiatannya apa saja di sini, betul. mungkin ini kebetulan ada ketua yayasan kita. Oh, siapa Pak Maman. Oh. Mohon maaf Pak Maman. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Maman ini kawan saya, Kang Asep. Baik, Dan beliau lagi main ke sini Iya. dari channel YouTube Hobi ke Masjid. Hobi ke Masjid. Hobi ke masjid. Mau tanya-tanya tentang di sini tuh ada kegiatan apa aja Pak Maman? Oh, siap. Silakan Pak Maman Iya. bisa dijelaskan Jadi- Gria Ikhtiar Sehat Dai ini seperti apa gitu. Oh, ya. Jadi yayasan dari ini yayasan Duta Adikarya Insani. Ya, betul. Di sini itu ada beberapa kegiatan. Ada travel haji, ada produk kesehatan, herbal ya, dan ada GIS ya, Gria Ikhtiar Sehat ya. Itu macam klinik maksudnya ya. Jadi untuk pengobatan yang mungkin apa namanya di sini ada PAZ, ada bekam ya. Jadi nggak hanya satu jenis Iya. metode pengobatan, Betul. Pak Maman ya. Gitu. Ya karena konsepnya GIS ini sendiri kita ingin menciptakan suatu kesehatan yang kafah ya. Maka kita menyebutnya metode kafah. Kafah itu apa aja? Ada pembenahan dari sisi input. Ya, input itu dari apa yang kita makan, apa yang kita terima informasi, kemudian pembinaan hati. Makanya ada umroh di sini, Iya. ada haji di sini gitu ya. Iya. Kemudian ada juga herbal, perbaikan asupan-asupan gizinya dan lain sebagainya. Kemudian ada sistem dalam tubuh yang kita perbaiki ya, nanti mungkin dengan PAZ atau pengobatan akhir zaman yang metode Al-Kasaunya. Yang terakhir itu outputnya. Kalau outputnya bagus, keringat bagus, kemudian apa namanya, buang air kecil, buang air besar lancar, kemudian peredaran darah lancar, ya termasuk juga mungkin bagaimana cara bernapas juga lebih lancar. Insya Allah kalau tiga-tiganya ini bagus sehat, insya Allah kita mendapatkan kesehatan yang kafah, paripurna gitu ya. Iya. Jadi sesuai dengan Al-Maidah ya, surat Al-Maidah ya. Nah, betul ya. Baik. Nah, kalau tadi saya lihat kan di depan itu ada metode PAZ Al-Kasau. Kemudian juga ada hijamah, Betul. kemudian juga ada satu lagi metode apa Ustaz? Herbal ya, herbal. Nah, yang saat ini yang sedang viral kan mengenai metode PAZ, ya kan? Pengobatan akhir zaman sedang viral banget gitu di media sosial. Mungkin bisa dijelaskan PAZ itu dengan Ustaz Suryono atau Ustaz Suryono, silakan. Jadi gini Pak, untuk
metode pengobatan PAZ itu ini mengacu pada perbaikan rangka tubuh di tulang belakang, ya, semua rangka tubuh dan tulang belakang. Kenapa? Karena semua organ tubuh manusia itu berkaitan dengan saraf-saraf di tulang belakang. Nah, bila terjadi katakanlah sedikit penyimpangan di tulang belakang, ada yang masuk, ada yang keluar, ada yang belok, bahkan kadang-kadang bengkok, itu pasti di titik tertentu itu ada masalah. Biasanya di organ tubuh tertentu itu ada masalah, dan itulah yang kita perbaiki, ya. Dan di kita tuh istilahnya kita kembalikan koordinatnya menjadi 0,0, ya, dah menjadi kembali fitrah. Nah, insya Allah setelah itu diperbaiki, insya Allah semuanya akan menjadi sehat, ya. Dan ini tidak, dan di kita itu tidak apa namanya, tidak ya, tidak mengonsumsi penyakit, ya. Dan kita, moto kita adalah tanpa operasi, tanpa obat, tanpa alat, tanpa jimat, ya. Tanpa obat kimia ya. Tanpa obat kimia maksudnya, tanpa obat kimia. Jadi ya. Karena makanan yang berobat ke sini itu tidak dikasih resep gitu ya? Tidak. Jadi pertama adalah perbaikan dari sistemnya itu sendiri, dengan kekuatan si tubuh si pasien itu sendiri untuk memperbaiki badannya sendiri. Setelah itu baru kita lihat progresnya. Biasanya bila semuanya sudah koordinatnya 0,0, biasanya progresnya cukup bagus. Gitu. Banyak kejadian, banyak kasus sakit yang disebutkan sakit itu progresnya membaik dengan cepat bila semuanya Allah izinkan. Tapi sekali lagi perlu digarisbawahi bahwa kesembuhan itu hanya milik Allah, ya, dan kita hanya berikhtiar sekuat tenaga semampu kita. Hak 100% kesembuhan tetap milik Allah. Tapi di atas itulah kita berharap segala kesembuhan pada Allah. Gitu. Wah, menarik sekali nih Ustaz Suryono. Nah, boleh tahu siapa sih Ustaz yang menemukan terapi PAZ ini yang sedang viral di akhir-akhir saat ini? Penemunya adalah Ustadz Haris Mujahid, rahimahullah. Beliau wafat 5 Juli 2020. Ya, sudah wafat. Sudah wafat. Tapi peninggalan ini sungguh sangat bermanfaat buat umat, ya, karena penemuan beliau ini berdasarkan logika wahyu. Logika wahyu itu berdasarkan bukan tafsiran ya, tapi terinspirasi dari beberapa ayat. Contohnya surat Al-Mu'minun pada saat pembentukan rangka dan janin manusia itu, ya. Disitulah semua tulang belakang itu terhubung dengan saraf-saraf, ya. Lalu penyembuhannya juga begitu. Penyembuhannya itu terinspirasi, sekali lagi terinspirasi dari surat Shad ayat 42-44, di mana Nabi Ayub itu menderita sakit sekian tahun, lalu berdoa kepada Allah dan diperintahkan oleh Allah untuk menghentakkan kaki, mandi lalu minum. Ya, nah dasar-dasar inilah terinspirasi dari ayat Quran ini yang kita sebut dengan logika wahyu. Jadi kita tidak sembarang mengaplikasikan ini atas dasar pikiran manusia. Jadi tetap sumbernya Al-Quran ya Ustaz ya? Insya Allah tetap sumbernya Al-Quran, karena Ustadz Haris ini Masya Allah orang yang cukup sangat mentadaburi Al-Quran, terutama untuk bidang-bidang kesehatan. Beliau selalu mendekatkan diri untuk mencari solusi di bidang kesehatan. Gitu. Nah, kalau dari PAZ sendiri, untuk penyakit apa saja yang bisa disembuhkan melalui terapi pengobatan akhir zaman ini? Yang sudah itu cukup banyak ya Pak. Walaupun tingkat keberhasilannya cukup tinggi ya, tapi kalau dilihat varian penyakitnya itu cukup banyak. Bermula dari saraf kejepit. Saraf kejepit itu adalah sumber segala penyakit ya, yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Lalu asma, jantung, lalu macam-macam ya. Dan bahkan kami itu di PAZ itu jantung itu termasuk penyakit yang paling mudah, paling ringan. Gitu ya. Insya Allah hanya memperbaiki langkah saja itu sudah bisa, progresnya sudah sedemikian baik. Ya. Banyak kasus yang membuktikan hal ini, testimoni-testimoni, dan ya begitulah bila diilhami dari logika wahyu. Jadi ini hanya penyakit ringan atau penyakit berat termasuk juga, atau ya, kayak semacam penyakit degeneratif gitu? Ya, jadi gini Kak Asep, kalau saya boleh nambahin, kita karena kita pembenahan tulang belakang, kecenderungan kita itu justru mengenal penyakit dari penyimpangan. Ya, penyimpangan tulang itu ya cuma ada beberapa, kendor, kencang, ya, kemudian dia melintir dan kombinasi di antara, ya. Dan semua penyakit-penyakit itu
disebabkan karena hal tersebut, Kang. Ya, jadi misalnya ada tulang yang melintir, berarti ada satu bagian yang menarik bagian yang lain gitu kan. Nah, ketika bagian yang tertarik itu adalah saraf, nanti bisa bayangin, ketika saraf ketarik, apa yang terjadi? Bisa jadi di dalamnya ada apa namanya peredaran darah, ada jalur getah bening. Ya kalau itu ketarik seperti selang yang ketarik, kira-kira macet nggak? Nah, ketika macet itulah yang terjadi timbulnya penyakit-penyakit dalam tubuh, misalnya benjolan, ya seperti itu. Nah, kalau antum tanya juga tadi masalah apa penyakit degeneratif turunan, kalau kita nggak menyebut ada istilah turunan ya. Ketika penyimpangan dalam tubuh itu sempurna atau 0,0, insya Allah semuanya sehat. Jadi kita nggak mengenal istilah seperti itu, keluhan-keluhan seperti itu, ya udah. Kita menanggapinya itu sebagai keluhan si pasien, tapi dari diri kita sendiri tetap kembali kepada pemenahan posisi penyimpangan tulang. Pernah mungkin Ustadz Iwan atau Ustadz Firno menangani pasien yang punya penyakit berat gitu? Pernah, Ustadz? Penyakit berat, alhamdulillah pernah. Pernahnya gini, penyakit berat apa gitu? Stroke. Betul. Stroke gitu, Ustadz. Stroke, kemudian gagal ginjal, ini kan relatif. Alhamdulillah. Ya kan? Gagal ginjal, alhamdullah. Jadi berapa kali terapi, Ustadz? Kan biasanya kalau namanya pengalaman ya, kalau ini pengalaman pribadi saya, kalau gagal ginjal itu ada katakanlah mungkin 4 kali terapi, beberapa kasus 4 kali terapi, tapi mereka mengerjakan terapi mandiri di rumah. Plus minus sekitar mungkin 3 bulan. Ya. Ada yang saya menarik banget tuh buat saya adalah yang seorang mahasiswa yang tahun depan itu mau menikah, dia punya 10 benjolan. Dan tumor 10 payudara itu 10 benjolan itu, dan alhamdulillah plus minus 15 menit kali 20 menit gitu ya hilang, bismillah, atas izin Allah tentunya itu hilang semua, tinggal satu yang besar yang di sini itu mengecil menjadi sekitar mungkin sebesar kelereng saja gitu. Dan banyak kasus lagi autoimun adalah banyak. Kanker penyakit yang ditakutin di saat sekarang ini. Sekarang kankernya kantong kering. kanker ada beberapa, cuma memang perlu beberapa kali terapi. Jadi gini kan Asep ya, kalau misalnya tadi bicara masalah gagal ginjal, saya juga punya pengalaman yang cukup menyentuh hati gitu ya. Saya datang ke rumah orang stroke, kemudian saya terapi suaminya, datang istrinya yang sudah 17 tahun cuci darah. Bahkan dia nggak pernah buang air kecil. Jadi badannya itu jadi kaku membungkuk gitu. Nah, saya lihat kan kasihan tuh. Akhirnya kita panggil, alhamdulillah dengan izin Allah ya. Yang tadinya tidur dia membungkuk seperti pistol gitu, dia bisa baring seperti orang normal. Kemudian dia bisa sholat dalam kondisi duduk normal. Itu dia nangis, dan yang luar biasa dia kaget. Subhanallahnya kita juga kaget, kok bisa seperti itu gitu. Dengan izin Allah tentunya. Terus tadi pertanyaan-pertanyaan tentang kanker segala macam, ya pasti level di kita memang kan tadi ketika kita bicara tentang surat Al-Mu'minun ayat 14 tadi ya Pak ya, bahwa fakasona izomalahman, tulang dibungkus dengan daging sehat ya. Kalau dagingnya sehat, insya Allah sarafnya sehat, jalurnya sehat, insya Allah cairannya sehat. Jadi kalau misalnya sakitnya sudah pada tingkatan yang sel itu memang butuh waktu. Ya, makanya di sini kita juga menganut ya sistem pembenahan, istilah genteng bocor. Ya, kalau ada genteng yang bocor, dinding akan lembab, kemudian timbul jamur, ya, timbul bau segala macam. Nah, banyak metode pengobatan mungkin konsentrasinya hanya pada jamur. Ya, kebanyakan non-pas itu hanya pada jamur, sedangkan masalah utamanya ada pada genteng bocornya. Harusnya tutup dulu genteng bocornya. Nah, tapi itulah yang dikerjakan oleh pas gitu ya. Nah, untuk yang ke bawahnya bagaimana? Makanya ada sinergi pengobatan yang kita lakukan di sini. Ada tadi hijamah, ya, ada herbal. Tapi yang insya Allah kita akan coba angkat semua di dalam gerila ikhtiar sehat ini, gisdai ini, insya Allah yang berhubungan dengan logika wahyu. Kenapa? Karena Allah bilang kalau ada pengobatan yang cocok, insya Allah ada kesembuhan. Nah, supaya dapat kecocokannya ini kan artinya harus dapat ridho Allah. Biar kita dapat ridhonya Allah, kenapa nggak kita pakai logika wahyu supaya dapat berkahnya, dapat ridhonya Allah, datang kesembuhan. Itu kan.
Ini yang kita jalankan di Gisdai. Wah, subhanallah, luar biasa nih Pak Maman. Dari Ustadz Iwan, Ustadz Suryono mengenai tadi tentang terapi PAZ atau PAS ya. Nah, jadi mungkin sahabat masjid dimanapun Anda berada, terakhir Ustadz Iwan yang bisa disampaikan juga, biasanya kan banyak yang nanya terkait bagaimana biaya pengobatan ini. Nah, ini kan hal yang biasa sering ditanyakan ya Ustaz ya. Nah, mungkin bisa Ustaz Iwan jelaskan ke sahabat masjid. Sebetulnya ini hal yang banyak ditanyakan, sensitif. Cuman karena ditanyakan termasuk kita jawab Pak ya. Ya, mudah-mudahan Kang Sur juga setuju ya. Ya Bismillah. Aset nomor 2 dalam kehidupan ini adalah kesehatan. Kesehatan. Ya, satu. Ya, artinya itu adalah aset terbaik kita. Betul. Ya, kalau kita punya aset terbaik, kenapa kita harus hitung-hitungan? Ya. Satu itu. Ya. Tugas kita mendapatkan ilmu dari Allah, ya. Kemudian kesehatan dari Allah. Ya, kita dikasih ilmu yang terbaik, ya kita akan mengaplikasikan yang terbaik. Ya. Harapannya pasien juga melakukan yang terbaik untuk kita. Ya. Jadi ketemu nih, ya sama-sama yang terbaik, gitu ya. Tapi insya Allah dengan metode yang kita lakukan hanya dengan beberapa kali kemudian sudah ada progres, ya. Insya Allah harga yang kita tetapkan itu jauh lebih murah daripada metode-metode non-PAS. Terjangkau lah istilahnya. Ya. Insya Allah ya, kalau dibandingkan dengan metode lain yang harus dia datang berkali-kali, kemudian bawa oleh-oleh keranjang, yang apa harus dia makan minum berhari-hari atau bermakan bertahun-tahun. Ya insya Allah dengan metode ini yang tadi dikatakan 4 semangat tadi, tanpa operasi, tanpa alat, tanpa obat sintetis, kemudian tanpa jimat, insya Allah itu akan jauh lebih murah. Gitu. Baik, ya demikian tadi sahabat masjid. Insya Allah biaya pengobatannya terjangkau, nggak usah khawatir. Datang aja langsung di Grand Galaxy City RG5 nomor 2. Ya, silakan buat sahabat masjid yang ingin berkonsultasi, bahkan mencoba prakteknya. Saya nanti bisa coba praktek ya? Boleh. Silakan. Kalau mau konsultasi, insya Allah ada nomor CS kita ya, itu free kita mau konsultasi. Boleh. Mungkin bisa disampaikan ke nomor berapa ke sahabat masjid? Baik, nanti dilihat aja di. Baik, dilihat di bawah ya sahabat masjid. Nanti ada nomor kontak dari Geria Ikhtiar Sehat di Grand Galaxy City RG5 nomor 2. Baik, mungkin terakhir disimpulkan Pak Maman, Ustadz Iwan atau Ustadz Suryono. Ya. Ya baik. Kalau saya terakhiran harusnya. Jagoan begitu. Tadi ada Suryono dulu. Silakan. Disimpulkan. Jadi gini, terkait dengan Geria Ikhtiar Sehat DAI gitu ya. Dia DAI di sini. Kami memang ingin mengkombinasikan beberapa katakanlah aktivitas bisnis ya, model bisnis ini untuk kemaslahatan umat ya. Satu pertama dari sisi umrohwinya, dari sisi akhiratnya dengan umroh dan haji ya, lalu dari sisi kesehatan. Kesehatan juga ditunjang dengan sistem inputnya dari herbal itu memang kita ingin menjadikan satu kesatuan yang solid ya. Berharap ini menjadi lifestyle ya, terutama kesehatan dan herbalnya itu menjadi lifestyle sehingga masyarakat ini sudah cukup sehat tanpa perlu obat kimia gitu. Saya pikir itu akan jauh lebih baik daripada kita mengkonsumsi obat kimia gitu. Saya pikir itu. Tambahkan Muhammad? Ya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Ini tadi kita sama-sama udah dengarkan ya. Ini yang syukur sekali nih, Pak. Mungkin jarang ya. Bermanfaat sekali. Soalnya gini, kita yang memfasilitasi ya dari Yayasan DAI ini. Kita dari grup, ada DAI Tour, DAI Net, Yayasan DAI termasuk itu. Ya tadi ketika kita mengajak orang umroh itu harus sehat. Betul. Ya, ketika habis umroh juga sehat juga. Akhirnya kita punya inisiatif dan teman-teman bahwa kita harus punya selain herbalnya, ya selain umrohnya ada Geria Ikhtiar Sehat. Ya, jadi ini alhamdulillah ini saya juga udah dicoba. Nanti coba ya, yang luar biasa. Siap. Yang tadinya begini jadi lempeng gitu. Yang tadinya lagi jadi kuat. Ya terakhir mungkin dari saya, ya Allah sudah menciptakan kita sempurna, fi ahsani taqwim. Ya, kondisi sempurna artinya tubuh kita itu bisa menghadapi segala sesuatu yang menyerang tubuh kita sendiri. Ya, bahkan kita bisa mengobati tubuh kita sendiri. Ya. Salah satunya adalah dengan cara mengenali tubuh kita
ya mengetahui potensi-potensi negatif tubuh kita diubah menjadi positif, insya Allah kita akan menjadi sehat. Ya. Jadi kepada sahabat masjid, ya, kenapa dinamakan pengobatan akhir zaman? Karena inspirasinya di akhir zaman tidak akan ada teknologi, tidak ada listrik, tidak ada bahan bakar. Lantas bagaimana cara berobatnya? Kalau misalnya nanti yang tadi disebut operasi susah, ya, alat susah dibuat, ya. Ternyata dengan logika wahyu, inspirasinya ada rahmat lagi dari Allah, ya. Mudah-mudahan ini suatu nikmat buat kita semua. Dengan adanya PAZ ini ternyata bisa mengobati diri sendiri. Ya, jadi insya Allah sahabat-sahabat masjid, kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama menjadi penterapi di rumah kita masing-masing, insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Iwan, Pak Maman, Ustadz Surono. Saya langsung mencoba praktek di atas ya. Boleh. Yuk kita sama masjid, saya coba praktek coba diterapkan. Baik sahabat masjid, kali ini saya akan mencoba terapi PAZ, yaitu pengobatan akhir zaman, yang insya Allah akan diterapis oleh Ustadz Suryono. Nah, keluhannya saya ada darah tinggi dan juga kolesterol, dan agak cukup lelah dan juga cepat capek gitu. Nanti Ustadz Suryono akan menterapis saya menggunakan metode PAZ. Untuk itu mungkin Ustadz bisa sampaikan metode PAZ ini. Untuk darah tinggi, untuk kolesterol itu darah tinggi terutama, sayang kita nggak ada alatnya. Jadi kalau ada alatnya itu insya Allah nanti bisa kelihatan sebelum dan sesudah terapi. Tapi sekarang karena kita nggak ada alat, jadi tolok ukurnya adalah kenyamanan Bapak sendiri. Tadi kan bilang kan pusing, kemeng, sakit lah gitu kepalanya. Nanti badan agak lemas, tadi naik tangga juga ngos-ngosan. Ntar kita lihat ya setelah terapi ini plus minus mungkin 15 menitan, nanti lihat hasilnya lebih seperti apa. Gitu ya? Baik Ustaz. Oke, yuk kita mulai. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين.
اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه awwab. Oke. Baik sahabat masjid, alhamdulillah tadi saya sudah diterapis oleh Ustadz Suryono dan alhamdulillah badan saya terasa segar, fit dan mudah-mudahan bermanfaat juga buat saya sendiri dan tentunya buat sahabat masjid. Jadi buat sahabat masjid bagi yang ingin mencoba metode pengobatan PAZ, datang saja langsung ke Grand Galaxy City RG5 nomor 2 di Gria Sehat GIS Dai. Gria Ikhtiar Sehat Dai. Ya. Nah, langsung saja bertemu dengan Ustadz Iwan atau Ustadz Suryono. Baik Ustadz, silakan mungkin bisa ditambahkan untuk channel Hobi ke Masjid. Baik sahabat masjid ya. Insya Allah ini ternyata channel yang luar biasa. Insya Allah ini akan banyak manfaatnya untuk kita semua. Di sini kita bisa sering-sering informasi maupun ilmu. Jadi mohon dukungannya untuk bisa kita sama-sama sedekah pulsa kita untuk mensubscribe dan mengikuti, like channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.